Recording in progress. Shalom, selamat malam saudara-saudara. Kembali pertanyaan yang sama yang ditanyakan kepada saya dan saudara tiap malam adalah siapkah kita bila Yesus datang? Siapkah kita bila Yesus datang? Ini suatu pertanyaan yang saya dan saudara harus bisa jawab. Bahwa ketika Yesus datang, apakah saya dan saudara siap? Alkitab mengatakan bahwa akan ada dua kelompok orang ketika Yesus datang. Yang satu akan berkata, inilah Allah kami yang kami nanti-nantikan. Sementara kelompok yang lain ketika Yesus datang akan berkata, gunung batu runtuhlah menimpa kami. Saudara-saudara, saya berdoa dan berharap tidak ada satupun dari antara kita yang masuk di kelompok yang akan berseru kepada gunung batu runtuhlah menimpa kami. Tapi saya dan saudara akan masuk di kelompok yang akan berkata, inilah Allah kami yang kami nanti-nantikan. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan pelajaran kita. Tuhan, Engkau berjanji, di mana 2-3 orang sepakat memohon apa saja, Engkau akan hadir. Dan Engkau akan mendengarkan permohonan kami. Kami lebih dari 2-3 orang kami sepakat untuk memohon saat ini. Agar hadirat Tuhan menjadi bagian kami. Agar Roh Kudus dicurahkan kepada kami. Karena Engkau berjanji, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kami percaya akan janji ini Tuhan. Kami meminta, kami mencari, kami mengetok pintu surga saat ini, agar Roh Kudus dicurahkan saat ini, sehingga kami boleh diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami boleh mengerti firman-Mu. Kuduskan kami melalui firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pelajaran kita tadi malam adalah ya aku datang segera dalam buku Imamat. Ya aku datang segera dalam buku Imamat. Kita tidak bisa mempelajari semua isi buku Imamat. Tapi saudaraku, kita bisa mengetahui satu kesimpulan dari buku Imamat. Buku Imamat seluruh berbicara mengenai bait suci dan pelayanan yang ada di bait suci, upacara yang ada di bait suci. Dan saudara-saudara, tujuan daripada bait suci ini adalah untuk menyucikan umatnya. Saya mau memberikan kesimpulan dari pelajaran bait suci. Begitu banyak yang harus kita pelajari dari bait suci. Tapi kalau saudara lupa semuanya, saudara jangan lupa dua hal ini. Yang pertama, di dalam Matius 1 ayat 21. Kesimpulan daripada bait suci ada di dalam 2 ayat di dalam Matius. Yang pertama Matius 1 ayat 21 dan yang kedua Matius 1 ayat 23. Ya, mari kita baca Matius 1 ayat 21. Kalau saudara punya Alkitab, mari buka bersama saya Matius 1 ayat 21. Dan semoga saudara tidak akan pernah lupa ya bagaimana ayat ini. Matius 1 ayat 21 mengatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dan inilah arti daripada Yesus menurut kitab suci. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, Yesus berarti karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, ayat ini tidak mengatakan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dalam dosa mereka. Tidak. Kata dari dan dalam akan memberikan perbedaan yang sangat besar. Kalau disebutkan dalam dosa mereka, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dalam dosa mereka, berarti orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan tetap berbuat dosa, tapi dia bisa selamat. Tapi ayat ini mengatakan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Artinya umat Tuhan akan diselamatkan dari dosa mereka. Bagaimanakah caranya Tuhan menyelamatkan umatnya? Dengan memisahkan
memisahkan umatnya dari dosa mereka. Dan Tuhan memberikan bait suci. Tuhan memberikan bait suci supaya umat Tuhan, saudara-saudara, akan dipisahkan dari dosa mereka. Bagaimana caranya dosa mereka dipisahkan? Ketika seorang berdosa pada zaman Israel, ya, bait suci itu ada tepat di tengah-tengah dari perkemahan bangsa Israel. Kemudian Tuhan sudah atur bagaimana suku-suku itu bertinggal, ya, sudah diatur. Yang ada di sebelah utara, barat, timur, selatan, semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Ya, jadi saudara-saudara, seorang yang berdosa, kalau dia tinggal, saudara-saudara, di belakang, maka dia harus bawa domba dan dia akan memikul domba itu dan berjalan. Dan semua orang akan melihat, wah, pendeta Rohi sedang bikin dosa apa dia? Sekarang dia bawa domba dan dia berjalan ke sana. Iya, semua orang akan melihat, saudara, orang yang berdosa pada zaman itu harus merendahkan diri, bawa domba ke bait suci. Apa lambangnya? Saudara, ketika saya dan saudara berdosa, kita harus merendahkan diri. Kita harus merendahkan diri. Dan orang Israel yang berdosa akan bawa korban itu, dan di pelataran bait suci dia harus taruh di sana. Kemudian dia taruh tangannya, melambangkan dosanya, pindah dari dirinya, pindah sekarang ke domba. Itulah caranya Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bagaimana? Dengan memisahkan umatnya dari dosa mereka. Bait suci didirikan untuk memisahkan orang berdosa dari dosa mereka. Kenapa orang berdosa harus dipisahkan dari dosa mereka? Supaya mereka bisa selamat. Dan alasan yang kedua, supaya apa? Supaya apa mereka harus dipisahkan dari dosa mereka? Di dalam Matius 1 ayat 23 sekarang. Ya, sekarang kita tanya, ya, Matius 1 ayat 23. Ia akan, sekarang ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku, arti daripada nama Yesus yang berikut, dia disebut sebagai apa? Immanuel. Apa artinya Immanuel? Allah beserta kita. Saudara-saudara, kenapa saya dan saudara harus dipisahkan dari dosa? Harus diselamatkan dari dosa, artinya dipisahkan dari dosa supaya Allah bisa tinggal bersama dengan kita. Kenapa? Karena Allah itu suci. Dia tidak bisa tinggal dengan kita kalau kita ini masih ada dosa, saudara-saudara. Itu sebabnya pelajaran bait suci memberikan dua pelajaran utama. Ya, saya mau tampilkan di slide ya, yang kita sudah pelajari kesimpulan sejauh ini. Dan jangan lupa saudara-saudara, bahwa bait suci ini sudah ada dari buku Kejadian. Kita sudah pelajari minggu lalu bahwa ada 3 hal yang hilang ya dari Taman Eden ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, mereka kehilangan pakaian kemuliaan, pakaian terang. Mereka berpakaian terang. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, pakaian terang itu hilang. Hilang pakaian terang itu karena mereka jatuh ke dalam dosa. Dan mereka malu satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, mereka kehilangan kesempatan berbicara dengan Tuhan muka dengan muka. Dan mereka kehilangan kesempatan untuk makan pohon kehidupan. Ya, dan kalau kita perhatikan, 3 hal ini ada di bilik yang suci. Betul atau tidak, saudara-saudara? Iya kan? Di sini ada 7 kaki dian. Disitulah terang kemuliaan. Kemudian ada mezbah dupa, mezbah emas yang melambangkan tempat doa dinaikkan. Kemudian ada meja roti sajian yang melambangkan pohon kehidupan. Saudara-saudara, ini yang hilang dari manusia, tapi Tuhan mengembalikan melalui bait suci. Dan tentu saja, bilik yang maha suci isinya apa? Isinya daripada bilik yang maha suci adalah 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan itulah yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Ya, Kejadian 2 ayat 16 dan 17 isinya berfirmanlah Tuhan kepada manusia. Siapa yang berfirman? Tuhan. Kepada siapa? Manusia, Adam dan Hawa. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kamu makan. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara, 10 hukum itu sama dengan
perintah yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, bahwa semua pohon boleh dimakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau apa? Engkau mati. Itulah 10 hukum. 10 hukum sama dengan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa Tuhan menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Adam dan Hawa akan tergoda dan makan? Tuhan sudah tahu. Tapi kenapa dia tetap menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat dengan segala resiko penderitaan yang manusia akan alami? Saudara, Tuhan tetap membuat pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dengan begitu kita bisa katakan bahwa dengan segala resiko yang tentunya Tuhan tahu, tetap Tuhan menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Mengapa? Bayangkan penderitaan dari manusia diciptakan. Sesudah mereka jatuh ke dalam dosa, begitu banyak penderitaan yang dialami oleh manusia. Dan hampir 6.000 tahun di atas dunia, begitu banyak penderitaan yang dihasilkan oleh karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan dalam kemahatauannya tetap membuat pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Mengapa? Artinya ada hal yang sangat penting dengan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Yang lebih penting dari segala penderitaan manusia digabungkan. 6.000 tahun di atas dunia ini digabungkan. Masih lebih penting prinsip ini daripada manusia punya segala kemalangan dan penderitaan. Kalau begitu sangat penting. Kenapa Tuhan harus menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Walaupun Tuhan tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa. Ini satu prinsip yang saya dan saudara harus mengerti. Ini disebut hukum moral. Hukum moral artinya apa? Ujian bagi manusia. Kalau kita tanya, kenapa harus Tuhan ciptakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat padahal Tuhan sudah tahu, maka orang akan jawab itu sebagai satu ujian. Pertanyaan berikutnya, kenapa Tuhan harus menguji Adam dan Hawa? Kenapa? Kenapa? Saudara, pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu ada di sana oleh karena Tuhan tidak mau manusia berbakti kepada Tuhan karena tidak ada pilihan lain. Tuhan tidak mau. Tuhan mau manusia berbakti dengan penuh kesadaran bahwa dia mengasihi Tuhan. Dan Tuhan itu karena dia adalah kasih. Kasih itu tidak bisa memaksa. Dia harus memberikan pilihan kepada manusia. Dan dia mau walaupun manusia ada pilihan, manusia tetap akan memilih mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan berkata, jikalau suatu saat kamu memilih untuk tidak mengasihi aku, kamu memilih untuk tidak percaya kepada aku, dan tidak mengasihi aku, kamu boleh makan pohon itu. Itu bukti bahwa kamu tidak percaya kepada aku, dan itu bukti kamu tidak mengasihi aku. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, itu artinya kita tidak mengasihi kepada Tuhan. Jadi, Adam dan Hawa mati bukan karena pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu beracun. Bukan, saudara. Ini prinsip dari 10 hukum. 10 hukum diberikan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan ada Allah lain di hadapan hadirat kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka dan kita mengasihi Dia, maka kita tidak akan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saudara, banyak orang pikir, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu artinya tidak boleh sering menggunakan nama Tuhan dalam konteks pembicaraan biasa. Dan kita tidak boleh menyebutkan OMG misalnya, oh my God, tidak boleh. Bukan itu, saudara. Tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu adalah lebih dalam daripada itu. Nama Tuhan melambangkan karakter Tuhan, melambangkan kehormatan Tuhan. Itu nama Tuhan, saudara-saudara. Kemudian, ketika saya dan saudara berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter Tuhan, tidak sesuai dengan citra Tuhan, maka saya dan saudara sedang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan karena kita anak-anak dari Tuhan. Ketika saya dan saudara tidak menyampaikan karakter Tuhan, maka kita sedang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan menyucikan hari Sabat, hari ke-7, bukan hari yang lain. Bukan hari yang lain, saudara-saudara, tapi hari ke-7. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7, itulah sebabnya Ia memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara-saudara, bukan hari yang lain.
Bukan. Dan kalau kita percaya dan mengasihi Tuhan, kita akan menghormati orang tua kita. Baik atau tidak baik, kita menghormati mereka. Kalau kita percaya kepada Tuhan, seterusnya dan seterusnya, saudara-saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan. Lebih daripada yang Tuhan tuntut. Ya, 10% memang Tuhan tentukan, tapi persembahan tidak ditentukan supaya kita bisa menyatakan kasih kita lebih. Saudara-saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah Tuhan, termasuk hukum di dalam Imamat pasal 11, yaitu tentang makanan haram dan halal. Bukan masalah kesehatan, kita tidak boleh makan makanan yang haram, tapi itu adalah ujian yang sama seperti pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Saudara, saya harap kita mengerti prinsip ini. Bukan karena Tuhan tidak mau kita berbahagia. Tidak boleh makan yang enak-enak. Orang sering bertanya kepada saya, pendeta, kenapa Tuhan larang yang enak-enak? Saudara, Tuhan mau kita mengasihi Dia. Dan Dia mau lihat kasih kita yang tulus kepada Dia. Kalau Tuhan larang, jangan kamu makan batu. Jangan kamu makan kayu. Jangan kamu makan daun. Apa bisa kelihatan saya dan saudara mengasihi Tuhan? Jangan makan rumput. Saudara, itu memang nggak akan kita bikin tanpa Tuhan suruh. Ya, tapi Tuhan mau menguji sampai di mana kasih kita kepada Dia. Sehingga Dia melarang. Tapi tentunya Tuhan punya hikmat jauh melebihi kita, saudara-saudara. Apapun yang Dia larang. Selain itu ujian, itu juga adalah apa? Itu juga demi kebaikan saya dan saudara. Kita harus percaya kepada Dia. Pelajaran minggu lalu, kalau saudara masih ingat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itu yang Tuhan inginkan. Mari kita lanjutkan apa yang kita sudah pelajari hari kemarin ya. Di dalam bait suci ada dua upacara besar yang penting, upacara harian. Upacara harian itu dilakukan di bilik yang suci. Ya, saudara-saudara, di bilik yang suci, upacara harian dilakukan. Di situ dosa seseorang dipindahkan. Ya, dari dirinya dipindahkan ke korban, kemudian dari korban dipindahkan ke bait suci. Itu pelayanan dilakukan di upacara harian. Sementara ketika sudah disucikan ya setiap hari, maka dalam 1 tahun, saudara-saudara, apa yang terjadi? Ya, bait suci itu penuh dengan dosa daripada umat bangsa Israel, umat-umat Tuhan. Sepanjang 1 tahun, maka setahun sekali, pada hari raya Grafirat atau hari raya pendamaian, atau hari raya Yom Kippur, saudara-saudara, apa yang terjadi? Pada tanggal 10 bulan 7, bulan Tisri, maka diadakan hari raya pendamaian. Apa yang dilakukan di sana? Inti daripada pelayanan di bait suci ini, imam besar akan masuk ke bilik yang maha suci. Dan kalau ada satu dosa yang tidak diakui oleh umat Israel, yang terjadi adalah imam besar itu akan mati di dalam. Dia akan ditarik karena dia ada tali. Kalau sudah tidak ada bunyi lonceng yang disebut Urim dan Tumim, maka yang terjadi adalah mereka tahu bahwa imam besar itu sudah mati dan akan terjadi kesedihan di seluruh perkemahan Israel karena Tuhan tidak menerima perbaktian mereka. Maka imam besar itu akan ditarik dengan tali keluar dari bilik yang maha suci. Saudara, sangat serius ini. Jadi, bilik yang suci bertugas untuk menyucikan setiap hari umat-umat Tuhan, dan bilik yang maha suci setahun sekali membersihkan bait suci dan seluruh umat Israel ini. Itulah yang dilambangkan dengan dua nama Yesus tadi. Yesus artinya Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, supaya apa? Supaya Dia bisa tinggal bersama dengan umatnya. Ya, saudara-saudara, inilah upacara tahunan dan upacara harian yang kita sudah pelajari kemarin ya. Kita sudah lihat kemarin bagaimana ini sangat penting. Ya, selanjutnya kita akan lihat selanjutnya. Sebentar, ini tidak bisa maju. Ya, saya nggak tahu kenapa. Saudara, tolong berdoa ya. Ada saja gangguan ini. Slide-nya nggak bisa bergerak. Ya, mungkin bisa dijalankan saja, Pak. Ya. Kita lihat slide berikutnya. Kita mengulang sedikit ya. Di pelataran bait suci,
Saudara-saudara, saudara lihat yang pertama itu disebut dengan mezbah korban. Ini hanya mengulang, tadi malam kita sudah pelajari. Kemudian ada bejana pembasuhan. Dan masuk di bilik yang suci, maka kita akan menemukan di sana roti meja sajian di sebelah kanan. Dan di sebelah kiri ada 7 kaki dian, di depan ada mezbah emas atau mezbah dupa, dan ada di dalam bilik yang maha suci, saudara-saudara, ada 10 tabut perjanjian yang berisi 10 hukum. Ini yang kita sudah lihat, ya. Dan saudara-saudara, ini bentuknya seperti apa? Tadi malam kita sudah pelajari, bentuknya seperti salib, ya. Ini bentuknya seperti salib, saudara-saudara. Betul-betul inti daripada bait suci itu adalah Yesus, kematian Yesus di kayu salib. Itu yang akan membuat saya dan saudara bisa diselamatkan, ya, dari segala dosa-dosa kita. Mari kita lihat di mana kita berhenti. Kita ada di hari pendamaian. Saya katakan kita ada di hari raya pendamaian. Ya, di dalam Imamat 23 ayat 26 sampai 32. Firman Tuhan berkata, ya, saudara-saudara, ada 4 hal yang saya dan saudara harus lakukan di hari raya pendamaian ini. Pertama, pertemuan kudus yang aplikasinya adalah kita harus bersatu, kita harus berbakti bersama-sama saudara sebagai satu jemaat. Kemudian kita harus merendahkan diri dengan berpuasa. Pada hari raya pendamaian, saudara, bukan waktunya untuk meninggikan diri, tapi kita harus merendahkan diri karena kehidupan kita, mati hidupnya kita tergantung daripada penerimaan Tuhan kepada kita. Apakah ibadah kita diterima? Korban api-apian adalah korban yang membawa lemak. Lemak melambangkan dosa, saudara-saudara. Kenapa persembahan dari Kain tidak diterima oleh Tuhan? Karena dia tidak membawa lemak. Dan tentu saja kalau tidak ada lemak berarti tidak ada darah. Dia bawa tumbuh-tumbuhan. Sedangkan 2 hal yang harus ada adalah darah dan lemak. Darah melambangkan jasa pengorbanan Yesus yang akan mati di kayu salib. Sementara lemak itu adalah dosa. Dan ketika di bait suci, api itu turun dari langit membakar persembahan yang dipersembahkan di bait suci, saudara-saudara. Tidak bekerja pada hari grafirat pendamaian ini, tidak ada orang yang boleh bekerja. Kalau ada yang bekerja, apa yang terjadi kepada orang itu? Mereka akan mati, saudaraku. Mereka tidak akan bisa hidup. Dan itulah artinya bagi saya dan saudara, ketika kita hidup di zaman ini, ya saudara-saudara, tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita harus fokus bekerja, melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Akan tetapi ya, di sini disebutkan setiap orang yang melakukan satu pekerjaan pada hari itu, kamu harus mengadakan pertemuan, tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu, setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi apa? Suatu sabat, artinya perhentian penuh. Hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Saudara-saudara, inilah yang disebut dengan sabat tahunan. Kenapa? Karena hari raya pendamaian itu jatuh pada tanggal 10 bulan 7. Dia jatuh hari Senin, hari Minggu, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Itu disebut apa? Sabat. Kenapa disebut sabat? Karena itu harus dirayakan seperti sabat. Harus ada hari perhentian penuh. Ya, harus ada hari perhentian penuh. Tidak bisa tidak. Ya, saudara-saudara, selanjutnya kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Ya, hari raya pendamaian itu seperti suatu pengadilan, seperti suatu hari penghakiman, saudara-saudara, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara-saudara, setiap saya dan saudara harus menghadap takhta pengadilan Tuhan. Tidak ada orang yang akan lolos. Ya, pengadilan ini apa tujuannya? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Kita sudah belajar bahwa Tuhan itu adil. Ya, maka harus ada pengadilan.
Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, saya dan saudara ada di hari penghakiman Allah. Ya, kita ada di hari raya pendamaian dengan Allah. Setiap orang dari antara saya dan saudara harus memberi pertanggungjawab kepada Tuhan. Roma 14 ayat 12 yang mengatakan. Selanjutnya kita lihat 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya apa? Penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Selanjutnya kita lihat ayat berikutnya, Wahyu 22 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara, kita lihat di sini. Ya, ada sesuatu yang harus saya dan saudara lakukan. Kalau kita mau berbuat yang benar, mari kita terus berbuat yang benar, saudara-saudara. Jangan berbuat jahat. Walaupun ayat ini mengatakan barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Tapi ayat ini tidak bermaksud ya bahwa saya dan saudara harus terus berbuat jahat kalau kita dalam kejahatan. Tapi ayat ini hanya mengatakan kepada saya dan saudara bahwa nasib saya dan saudara nanti di pengadilan Allah tergantung apa yang kita terus biasakan lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita terus berbuat jahat, maka kita akan melihat akibatnya bahwa pada akhirnya Tuhan akan membawa segala perbuatan kita ke dalam pengadilan Tuhan. Ayat 12 sekarang, kita lihat ayat berikutnya, ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara-saudara, perbuatan orang akan dibalaskan oleh Tuhan menurut apa? Perbuatannya. Berarti harus ada apa? Harus ada pengadilan untuk menentukan apa yang diterima atau apa upah untuk setiap orang. Selanjutnya, ya kita lihat di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, ayat 7, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Ya saudara-saudara, pengumuman di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia. Kenapa? Karena telah tiba saat penghakimannya. Kapankah pengadilan itu dimulai? Mari kita buka di dalam Daniel 7 ayat 9 dan 10. Oh, ada satu ayat yang kita lewatkan, ya. Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengadilan di bumi bisa memutuskan hal yang tidak adil. Tetapi pengadilan Allah tidak akan memutuskan yang tidak adil. Karena Tuhan tahu yang tersembunyi. Tuhan tahu semua yang diperbuat oleh manusia. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 14 mengatakan ini. Kemudian Daniel 7 ayat 9 dan 10. Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca, kita bisa percaya bahwa ada pengadilan Allah. Di mana pengadilan Allah itu berlangsung? Di surga. Ini penglihatan-penglihatan yang dilihat. Ya, saudara-saudara, tidak mungkin. Tidak. Ya, pertanyaannya, kapankah majelis pengadilan ini dilakukan? Di surga kapan? Ya, saudara-saudara, ini yang akan kita pelajari. Tahukah saudara bahwa Daniel berarti Allah adalah hakimku. Allah adalah hakimku. Itulah arti daripada Daniel. Tidak heran isi seluruh buku Daniel adalah mengenai penghakiman. Ya, saudara-saudara, di dalam Daniel 7 ayat 13 selanjutnya, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Siapa? Ya, seorang anak manusia ini adalah Yesus.
Yang lanjut usianya siapa? Itu adalah Bapa. Ya, Yesus datang menghadap Bapa. Ya, ya, untuk mengadakan apa? Untuk mengadakan pengadilan. Kenapa? Karena Bapa tidak menghakimi, tapi Dia telah memberikan penghakiman itu kepada anak. Ya, saudara-saudara, mari kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 22. Boleh ditampilkan Yohanes 5 ayat 22 bahwa Bapa tidak menghakimi, tapi Dia telah memberi penghakiman kepada anak. Ya, di dalam Yohanes 5 ayat 22. Yohanes 5 ayat 22, saudara-saudara. Ya. Oke. Ya, di dalam Yohanes 5 ayat 22, firman Tuhan mengatakan Bapa tidak menghakimi, tetapi telah memberikan penghakiman itu kepada siapa? Kepada anak, kepada Yesus. Ya, kalau saudara lihat bahwa Yesus yang menjadi hakim. Di dalam pengadilan ini Yesus yang menjadi hakim. Dan Yesus juga yang menjadi apa? Yang menjadi pembela saya dan saudara. Kalau Yesus yang menjadi hakim dan Yesus yang menjadi pembela, apakah saya dan saudara perlu takut dengan penghakiman Tuhan ini? Kita tidak perlu takut karena Yesus menjadi hakim dan Yesus yang menjadi pembelanya. Hanya kalau kita tidak dekat dengan Yesus yang harus kita takutkan. Tapi kalau kita dekat dengan Yesus, saudara-saudara, kita tidak perlu takut. Ya, dalam penghakiman ini. Selanjutnya, saudara-saudara, ya, kapan penghakiman ini dimulai? Itulah yang terjadi dengan Hari Raya Grafirat atau Hari Raya Pendamaian. Tanggal 10 bulan 7 pada zaman Perjanjian Lama. Tapi sekarang mari kita lihat ya, kapan penghakiman ini dimulai. Di dalam Daniel 8 ayat 14. Kita sudah lihat pengadilannya di surga. Ya, Daniel 8 ayat 14 akan memberitahukan kepada kita kapan penghakimannya. Di dalam buku Daniel, saudara-saudara, ada 4 penglihatan yang besar. Penglihatan yang terdapat di dalam Daniel 2 bercerita tentang ada 4 kerajaan, kemudian datang kerajaan batu menghancurkan 4 kerajaan ini dan kerajaan batu ini akan bertambah besar. Itulah di dalam Daniel pasal 2. Kemudian kalau kita belajar di dalam Alkitab, batu yang dilemparkan itu biasanya kepada orang yang mendurhaka kepada orang tua. Orang yang berzina dilempari dengan batu. Dosa penyembahan berhala dan sihir dilempari dengan batu. Artinya saudara-saudara, kerajaan Allah pada akhirnya akan berkuasa di dalam Daniel 2. Kemudian di dalam Daniel 7 diceritakan bahwa sebelum ada penghukuman dari Tuhan yang dilambangkan dengan lontaran batu, harus ada pengadilan. Kerajaannya tetap sama, ada 4 kerajaan, tapi di akhirnya yang kita lihat tadi di dalam Daniel 7 adalah apa? Ada majelis pengadilan yang duduk. Sebelum penghukuman diberikan, maka ada majelis pengadilan. Kemudian di dalam Daniel 8, dikasih tahu kapan penghakiman itu. Mari kita baca di dalam Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Bahasa Indonesia disebutkan dipulihkan. Tetapi di dalam bahasa Inggris yang saya taruh disebutkan disucikan. Ingat, kapan Ka'bah itu disucikan? Kapan bait Allah itu disucikan, saudara? Pada hari apa? Pada hari raya Grafirat, pada hari raya pendamaian, tanggal 10 bulan 7. Itulah waktunya bait suci itu disucikan, dikuduskan. Dalam bahasa Indonesia disebutkan dipulihkan. Sampai lewat 2300 pagi dan petang. Ya, saudara-saudara, selanjutnya, slide berikutnya, saudara-saudara, kita lihat ya bahwa pada hari raya pendamaian, ini adalah hari raya pendamaian. Ya, ketika tanggal 1 bulan 7 trompet dibunyikan, hari raya trompet untuk mengingatkan bahwa akan datang apa? Akan datang hari raya pendamaian, hari raya yang paling penting. Kalau saudara lihat di buku Imamat, saudara-saudara, maka hari-hari raya semua dibicarakan pada satu pasal, yaitu Imamat 23. Tapi satu pasal penuh berbicara mengenai hari raya pendamaian. Dan itu ada di dalam Imamat pasal yang ke-16. Hari raya yang penuh. Saudara-saudara, disebutkan di sana. Selanjutnya, slide berikutnya. Ya, pada waktu ya
imam besar masuk ke bilik yang maha suci. Itulah hari penghakiman dimulai. Mari kita baca Ibrani 8 ayat 1. Ya, kalau boleh ditampilkan Ibrani 8 ayat 1, paling enggak 1 dan 2 untuk menyimpulkan hal ini. Begitu banyak ayat, tapi saya mau baca Ibrani 8 ayat 1 dan 2 menyatakan tentang hal ini. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Apa katanya inti dari segala yang kita bicarakan dari Ibrani pasal 1 sampai Ibrani pasal 7, intinya adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Dengan kata lain, saudara-saudara, Yesus adalah imam besar kita. Ketika dia naik ke surga, dia melayani di tempat kudus, di bilik yang suci. Dan kita sudah lihat kemarin di dalam Wahyu 1 ayat 12, ini disampaikan Yesus ada di bilik yang apa? Yesus ada di bilik yang suci. Tapi di sini dibilang Yesus itu juga adalah imam besar. Imam besar itu artinya hanya dia yang boleh masuk ke bilik yang maha suci. Dan Yesus melayani katanya di tempat kudus yang dibangun bukan oleh manusia, tapi didirikan oleh Tuhan. Tuhan menyuruh Musa membangun bait suci, dan di dalam di dalam Keluaran 25 ayat 9 dan 40 dengan menunjukkan apa yang ada di surga. Jadi Musa melihat di gunung itu apa yang ada di surga, kemudian itu yang dibuat di dalam kemah suci di dunia ini. Jadi intinya apa, saudara-saudara? Ada yang dilihat dan contoh itu ada di surga. Bait suci yang sejati itu sebenarnya ada di mana? Ada di surga, saudara-saudara. Ya, dan itulah bait suci di mana Yesus melayani. Selanjutnya, ya, kita lihat slide berikutnya. Saudara-saudara, ya, bahwa ada bait suci di mana? Di surga, dan itulah tempat di mana Yesus apa? Melayani. Sekarang kita mau lihat 2300, maka ya ia berkata sampai lewat 2300 pagi dan petang, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. 2300 pagi dan petang ini, saudara-saudara, bukan waktu yang literal ya, saudara-saudara, tapi ini adalah waktu simbol ya. Sekali lagi ya, saudara-saudara, boleh slide berikutnya. Ya, ini Keluaran 25 ayat 8, kemudian Keluaran 25 ayat 9. Ya, dua upacara sudah kita katakan ya, harian dan tahunan. Harian itu ketika orang berdosa, selanjutnya ya dia taruh tangan di atas kepala, ya. Dosa orang berdosa secara simbol ditransfer ke domba yang tak bercacat. Ya, itulah upacara harian. Dilakukan di depan imam, ya. Kemudian darahnya akan dibawa masuk ke dalam bilik yang suci dan dipercikkan di tirai yang memisahkan. Selanjutnya, ya saudara-saudara, kita lihat bahwa Yesus ini melambangkan kematian Yesus di kayu salib. Ya, kita lihat ini adalah imam, ya, pakaian imam. Ya, saudara-saudara, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi, ya, harus ada korban. Itu korban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia yang mati mengganti saya dan saudara di kayu salib. Ya, ini inti daripada pelajaran bait suci. Ya, orang Israel sampai hari ini tidak bisa menerima Yesus karena mereka mengatakan, kenapa Mesias itu harus mati? Ya, kenapa? Mereka tidak bisa menerima Yesus. Kenapa dia harus mati? Ibrani 9 ayat 22 dengan tegas mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak akan ada apa? Tidak akan ada pengampunan. Jadi memang Yesus harus apa? Harus mati sebagai Mesias. Dan orang Israel tidak bisa menerima ini. Yang kedua, hal yang penting. Orang berdosa tidak perlu mati karena ada pengganti. Ya, ada pengganti. Dosa membawa kematian, betul. Tetapi orang berdosa tidak perlu mati karena ada pengganti. Siapa penggantinya? Ya, penggantinya adalah Tuhan Yesus. Ya, itu sebabnya Yohanes 1 ayat 29 mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Selanjutnya, saudara-saudara, ya, kita lihat
pelajaran upacara harian dan upacara tahunan. Upacara harian dilakukan di bilik yang suci, upacara tahunan di bilik yang maha suci. Selanjutnya, ya, disinilah pada hari raya pendamaian upacara penyucian bait suci dilakukan, atau pemulihan. Dalam bahasa Indonesia disebutkan pemulihan, tapi sebenarnya ini adalah bagaimana bait suci itu disucikan setelah dipenuhi dengan dosa sepanjang 1 tahun. Iya, saudara-saudara. Dan itu dilakukan pada bulan ke-7 tanggal 10. Ya, ini intinya. Ya, ini imam besar masuk di bilik yang maha suci. Kita lihat di dalam bilik yang maha suci ada, ya, saudara-saudara, ada tabut perjanjian. Tapi intinya saudara-saudara, ya, bahwa hari penghakiman itu sama dengan hari pemeteraian, ya, sama dengan hari penghukuman. Ya, kalau umat Tuhan diterima, maka dia akan hidup. Tapi kalau perbaktian mereka tidak diterima, imam besar itu akan mati di bilik yang maha suci. Ya, jadi pemulihan atau pencucian bait suci sama dengan hari raya pendamaian, sama dengan hari penghakiman. Jadi kapan? Kalau begitu, kapan penghakiman itu dimulai? Mari kita lihat. Ya, kita akan pelajari malam ini bahwa kita sudah tiba di hari raya pendamaian. Ya. Sekarang pada hari, ya, saudara-saudara, ini pada hari raya pendamaian, apa yang dilakukan oleh imam? Dia akan harus mempersembahkan lembu untuk dirinya sendiri. Ya, kemudian akan ada domba yang dipersembahkan, kemudian ada 1 pasang kambing yang diundi. Ya, 1 pasang kambing jantan yang diundi. Dan kambing jantan yang terundi untuk Tuhan akan dipersembahkan, sementara kambing jantan yang bukan untuk Tuhan itu disebut untuk Asasel atau kambing hitam. Ketika imam besar akan keluar hidup-hidup dari bilik yang maha suci, dia akan pergi keluar jauh dari perkemahan, dan ada seorang yang ditugaskan khusus untuk menuntun kambing Asasel ini atau kambing hitam, dan imam akan menaruh tangannya di atas kambing ini, melambangkan seluruh dosa orang Israel yang sudah pindah sepanjang 1 tahun ke dalam bait suci, sekarang dipindahkan ke kambing hitam ini, melambangkan dosa seluruh orang Israel sekarang dipindahkan ke kambing hitam. Kambing hitam ini melambangkan siapa? Setan. Kambing hitam ini melambangkan setan, dan demikianlah bait suci itu bisa disucikan, saudara-saudara. Ya, mari kita lihat selanjutnya. Pemulihan penyucian bait suci sama dengan hari penghakiman. Ya, saudara-saudara. Kembali, kapan ini hari raya pendamaian dimulai? Kapan bait suci itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar? Sampai lewat 2300 pagi dan petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Kita sudah katakan, ya, bahwa bait suci yang mana pada saat Daniel memberikan nubuatan ini, bait suci itu sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Saya katakan tadi malam, bait suci itu sudah dihancurkan oleh siapa? Nebukadnezar. Jadi bait suci yang mana yang dimaksud? Ya, saudara-saudara, bait suci ini kemudian dibangun kembali oleh Belteshazzar, bisa dibilang, ya, Serubabel, tahun 515 ditabiskan lagi, kemudian direnovasi oleh Herodes selama 46 tahun, dan saudara-saudara, itulah bait suci pada zaman Yesus yang hancur pada tahun 70. Tuhan Yesus menubuatkan bahwa bait suci itu akan hancur, dan pada tahun 70 betul-betul hancur. Sekarang Daniel 8 ayat 16. Ya, firman Tuhan berkata, Daniel 8 ayat 16 dan 17, dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Ya, lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Jadi kita tahu bahwa kalau ini penglihatan mengenai akhir masa, saudara-saudara, ini nggak mungkin berbicara mengenai bait suci yang sudah hancur. Sudah nggak ada bait sucinya, saudara-saudara. Ya, tahun 70 bait suci itu hancur. Tapi ini berbicara mengenai akhir masa. Jadi ini adalah suatu penglihatan yang jauh ke depan, saudara-saudara. Mengenai akhir masa.
Ini bukan penglihatan yang buat zaman Daniel, tapi jauh mengenai akhir masa. Nubuatan 2300 petang dan pagi adalah nubuatan mengenai akhir masa. Ya, tahun 70 bait suci itu sudah dihancurkan. Jadi bait suci yang mana yang dimaksudkan? Bait suci yang di surga. Ya, ada bait suci di surga. Yang dari mana Musa melihat perabot-perabot ini dan dia membuat. Ya, saudara-saudara. Selanjutnya, ya, kita lihat waktunya juga 2300 petang dan pagi itu bukan harafiah, tetapi itu adalah simbol. Di dalam nubuatan Alkitab, ya, Yeskel 4 ayat 6 dan Bilangan 14 ayat 34. Satu hari di dalam nubuatan itu sama dengan 1 tahun. Jadi berarti saudara-saudara ini 2300 hari sama dengan 2300 apa? Tahun. Dan inilah nubuatan yang terpanjang di dalam Alkitab, saudara-saudara. Ya, 2300 pagi dan petang itu adalah nubuatan yang terpanjang. Ini artinya 2300 apa? Tahun. Nah, kita mau cari tahu bait suci akan dipulihkan, disucikan sesudah 2300 tahun. Ya, di dalam ayat 27 Daniel tercengang dengan penglihatan itu, tapi dia tidak memahami. Jadi saudara-saudara, kita akan belajar malam ini ya sesuatu yang Daniel tidak bisa pahami di dalam Daniel 9 ayat 24, di dalam Daniel 8 ayat 20, di dalam Daniel 8 tadi di akhir Daniel sendiri tidak memahami. Ya, sekarang bagaimana untuk bisa mengerti nubuatan ini? 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu. Apa artinya masa? Masa artinya tahun. Jadi 70 kali 7 tahun telah ditetapkan atas bangsamu. Kalau kita baca di dalam konteks Daniel 9, Daniel sedang stres. Kenapa? Karena janji untuk dipulangkan ya. Sesudah 70 tahun pembuangan di Babel, Tuhan berjanji bahwa mereka akan pulang ke Yerusalem. Tetapi dengan syarat orang Israel bertobat. Kalau saudara baca doa salah satu perantaraan yang paling luar biasa di dalam Alkitab, dalam Daniel pasal 9. Daniel berdoa, mengaku dosanya, dosa bangsanya, dosa nenek moyangnya. Tuhan, waktu 70 tahun sudah hampir selesai, tapi kami tidak bertobat. Maksud Tuhan untuk membiarkan mereka masuk ke pembuangan di Babel supaya mereka bertobat. Setelah mereka tidak mendengarkan nabi demi nabi yang diutus oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, umat Tuhan tidak bertobat. Daniel stres. Dia berdoa. Tapi dalam doa perantarannya Tuhan bilang, jangankan 70 tahun Daniel, 70 kali 7 tahun, ku tetapkan bagi bangsamu untuk bertobat. Tuhan sungguh luar biasa, saudara-saudara. Tuhan memberikan kesempatan kepada saya dan saudara untuk terus datang kepadanya. Berkali-kali Tuhan bukan katakan 70 tahun saja. 70 kali 7 tahun bagi bangsamu. Arti kata dari ditetapkan, saudara-saudara, adalah dipotong. Nah, sekarang di dalam Daniel 9 dipotong dari mana? Tidak ada jalan lain, saudara-saudara. Ya, ini arti ditetapkan, artinya secara harafiah adalah dipotong. Tidak ada jalan lain selain kita memahami bahwa 70 kali 7 masa ini sama dengan 490 hari atau 490 tahun, saudara-saudara, ditetapkan bagi bangsa Israel. Untuk apa? Untuk bertobat, untuk mengakhiri dosa, untuk menggenapkan penggenapan dan untuk mengurapi Mesias. Ya, bisa dibilang Yesus akan datang di 70 kali 7 masa ini. Di milenium yang keempat, kalau saudara masih ingat, Yesus akan datang. Ya, jadi nubuatan 2300 pagi dan petang ini terbagi dua. Bagian pertama adalah 490 tahun buat bangsa Israel, dan sisanya untuk umat manusia yang ada di atas dunia ini, saudara-saudara. Ya, diberikan kesempatan kepada orang Israel untuk bertobat. Tapi kita tahu bahwa mereka tidak bertobat. Mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Selanjutnya, ya, jadi terbagi dua, 2300 pagi dan petang ini. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu. Ditetapkan artinya apa? Dipotong. Dipotong dari mana? Dipotong dari nubuatan 2300 pagi dan petang. Artinya awal dari nubuatan 70 kali 7 masa atau 490 tahun sama dengan awal dari nubuatan 2300 pagi dan petang ini. Awalnya sama.
Ya, itu artinya dipotong, ditetapkan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ya, untuk mengurapi arti daripada Mesias. Itu artinya adalah apa? Yang diurapi. Ini berbicara mengenai Yesus yang akan diurapi. Kapankah Yesus diurapi itu? Slide berikutnya. Yesus diurapi pada waktu dia dibaptis. Ayat 25 lebih jauh. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar. Sebenarnya ini bukan firman, tapi perintah. Karena di dalam bahasa Indonesia kalau dibilang firman, maka subjeknya adalah Tuhan selalu. Ya, tapi ini bukan sesuatu yang datang dari Tuhan, perintah itu keluar. Dari saat firman itu keluar, yaitu bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Masa itu tahun, 7 kali 7 tahun berarti, dan 62 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tapi di tengah-tengah kesulitan. Jadi dari 70 kali 7 masa itu sekarang dibagi, ya saudara-saudara, dengan 7 kali 7 tambah 62 kali 7. Jadi 69 kali 7. Ya, kapankah perintah untuk kembali membangun Yerusalem itu diberikan? Ada 3 perintah yang dikeluarkan untuk membangun kembali Yerusalem. Dan yang ketiga yang kita gunakan. Ya, karena ini yang pas dengan nubuatan. Ya, kita lihat, perintah itu dikeluarkan oleh Raja Artasasta pada tahun ke-7 pemerintahannya. Dia naik takhta pada tahun 464 sebelum Masehi. Dan tahun ke-7-nya adalah 457 sebelum Masehi. Karena ini sebelum Masehi, maka tahunnya berjalan mundur, saudara-saudara ya. Jadi 457 adalah tahun di mana Artasasta mengeluarkan perintah untuk membangun kembali Yerusalem kepada Esra, saudara-saudara. Dan Esra yang pergi. Selanjutnya, ya kita lihat di sini disebutkan tahun 457, dibuktikan ya dari ensiklopedia Wikipedia, dibuktikan di sini bahwa dibuktikan oleh sejarah ini yang dikeluarkan oleh Raja Artasasta, perintah untuk membangun kembali Yerusalem ya pada tahun 457. Selanjutnya ya, ini Raja Artasasta. Jadi sekarang kita sudah dapat ini, terus kita lewatkan saja awalnya dari nubuatan 70 kali 7 minggu maupun 2300 pagi dan petang. Sekarang kita sudah dapat awalnya, yaitu tahun 457. Selanjutnya saudara-saudara, ya ayat 25. Daniel 9 ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yang tadi ya ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 atau 483 tahun, saudara-saudara. Ya, jadi 457 kalau kita tambahkan ke 483, maka kita akan tiba di 26. Coba saudara kurangkan. 483 dikurangkan 457. Maka saudara akan dapati 26. Ya, tapi karena di dalam tahun dari sebelum Masehi ke tahun Masehi tidak ada tahun 0, saudara-saudara, maka 26 ini harus ditambah 1. Karena tahun 1 sebelum Masehi berikut tahun yang terjadi adalah bukan tahun 0 tapi tahun 1. Langsung 1 Masehi. Jadi dengan demikian tahun 26 ini ditambah dengan 1, maka kita akan dapati tahun berapa? 27. Tahun 27 saudara-saudara. Ya, kita lihat slide berikutnya. Ya, ini waktu Mesias akan datang. Ya, 483 dikurang 457, maka kita akan dapati 26 tambah 1, 27. Yesus akan diurapi pada tahun 27. Apa ini digenapi atau tidak, saudara-saudara? Kita lihat slide berikutnya. Ya, kemudian ada sisa 17 tahun terakhir. Digenapi, saudara. Ya, tahun 27 Yesus diurapi. Artinya Yesus diurapi waktu kapan? Waktu dia dibaptis. Mari kita lihat sekarang di dalam Lukas ya. Selanjutnya di dalam Lukas 3 ayat 1. Ya, dikatakan di dalam Lukas 3 ayat 1. Saudara-saudara, pada tahun ke-15 pemerintahan dari Kaisar Tiberius.
Ya, pada tahun berapa? Tahun ke-15. Kaisar Tiberius ini naik takhta pada tahun 12. Jadi kalau dia memerintah tahun ke-15, maka itu jatuh pada tahun berapa? 12 tambah 15, 27. Jadi tepat tahun 27, saudara, ini sungguh luar biasa nubuatan ini digenapi. Apa yang terjadi tahun 27? Yesus, ya, di dalam Lukas 3 ayat 1 ini, ya, pada tahun ini, ya, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, maka datanglah Yohanes. Siapa? Yohanes Pembaptis ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara-saudara, ini yang disampaikan, ya, bahwa Yohanes Pembaptis mulai membaptis pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius. Dan sekarang ayat berikutnya, ayat 20, ya, Mesias di dalam bahasa Ibrani itu artinya yang diurapi. Kristus dalam bahasa Greka itu juga artinya yang diurapi. Jadi Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Ya, saudara-saudara, di dalam ayat 21 dan Lukas 3 ayat 21 dan 22 disebutkan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pada tahun yang ke-15. Luar biasa, Tuhan telah menentukan dengan tepat kapan Yesus harus dibaptis. Waktunya telah genap. Markus 1 ayat 15. Ya, aku datang segera. Tuhan Yesus menggenapi nubuatan. Nubuatan ini dengan tepat. Jadi Tuhan Yesus dibaptis tahun 27. Kemudian saudara-saudara, pada pertengahan minggu itu apa yang terjadi? Di dalam satu minggu yang terakhir. Pertengahan minggunya 3,5 tahun kemudian, tahun 31, apa yang terjadi? Jadi Yesus dibaptis dinubuatkan, kemudian Yesus mati juga dinubuatkan. Mari kita lihat slide berikutnya. Ya, saudara-saudara, di dalam Daniel 9 ayat 27, raja itu, siapa maksudnya? Yesus, akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Artinya 1 minggu yang terakhir, 7 tahun yang terakhir. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Saudara-saudara, ya, dari 7 tahun yang terakhir, Yesus dibaptis tahun 27, pada pertengahan minggu itu artinya 3,5 tahun kemudian, saudara-saudara, tahun 31, ya, apa yang terjadi? Yesus harus mati. Dan waktu Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi dengan bait suci? Ketika itu tabur bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu Yesus mati, Alkitab menyatakan tabur perjanjian, ya, tabir bait suci yang memisahkan bilik yang suci dan bilik yang maha suci terbelah 2. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya pelayanan di bait suci dunia sudah selesai. Tidak lagi dilakukan waktu Yesus mati. Kenapa? Karena Yesuslah domba yang sesungguhnya. Dan saudara-saudara, ini membuktikan bahwa pelayanan bait suci di dunia sudah selesai. Tidak lagi bisa diteruskan. Selanjutnya, saudara-saudara, ya, mari kita lihat apa yang terjadi di akhir dari 70 kali 7 masa itu. Waktu yang diberikan kepada bangsa Israel untuk bertobat. Karena mereka terus menolak Mesias, menolak nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Bahkan puncaknya anak Allah sendiri yang diutus mereka bunuh. Tapi Tuhan masih punya kesabaran kepada mereka, saudara-saudara. Sesudah tahun 31, Yesus mati dibunuh oleh umatnya sendiri. Ini suatu yang tragis. Ya, saudara-saudara, Tuhan masih bersabar 3,5 tahun kepada mereka. Tapi tahun 34, akhir dari 70 kali 7 masa, mereka tetap tidak bertobat. Mereka membunuh Stefanus, martir Kristen yang pertama. Mereka lempar dia dengan batu, saudara-saudara. Ya, dan Stefanus mati. Maka berakhirlah 70 kali 7 masa yang diberikan kepada umat Tuhan, orang Israel sendiri. Mereka terus menolak bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudara, ini sesuatu yang tragis. Ketika Yesus datang pada kali yang pertama, umatnya sendiri menolak dia. Jadi berdasarkan nubuatan Daniel, perjanjian Tuhan dengan orang Yahudi berakhir tahun berapa? Tahun 34. Itulah bagian pertama dari nubuatan 70 kali 7 masa. Sekarang bagian kedua. Ya, berakhir kapan? Sekarang di dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus,
maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita adalah keturunan siapa? Abraham. Bukan keturunan Abraham secara lahiriah. Rasul Paulus bilang, kalau kamu milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham. Saudara-saudara, umat Israel yang terus menolak Yesus, bahkan membunuh Mesias itu, sesudah 3,5 tahun masih menolak lagi ketika rasul-rasul memberitakan tentang Yesus. Mereka terus menolak, maka pada akhirnya mereka ditolak oleh Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan. Sekarang orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus adalah umat Tuhan. Saudara-saudara, ya, ini suatu pelajaran yang sangat mahal buat kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, sekarang kita tiba kepada 1844, akhir daripada nubuatan 2300 pagi dan petang. Disitulah penghakiman dimulai. Tahun 1844, saudara-saudara, adalah tahun di mana penghakiman dimulai. Karena hari raya pendamaian sudah dimulai, saudara-saudara. Saya dan saudara sedang dihakimi saat ini. Iya, sejak 1844. Ketika Yesus akan segera menyelesaikan pekerjaan penghakiman ini, saudara-saudara, dia akan katakan sudah selesai. Dan ketika dia katakan sudah selesai, dia akan keluar dari bait suci. Itu artinya apa? Ketika dia akan keluar. Ketika dia akan keluar, saudara-saudara, itu artinya dia akan datang. Saudara, apakah kita sudah dekat dengan kedatangan Yesus yang kedua kali? Sangat dekat, saudara-saudara. Berdasarkan nubuatan, kita sudah ada di hari penghakiman. Ya, saudara-saudara, ya, sebelum hari raya yang terakhir dari 7 hari raya, kita sudah ada di hari raya yang ke-6. Kita ada di milenium yang ke-6. Iya kan? Dan kita ada di hari raya yang ke-6, yaitu hari raya penghakiman. Sesudah itu akan ada hari raya yang ke-7, hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun melambangkan 1000 tahun di surga, saudara-saudara. Dan inilah hari raya yang terakhir, saudara-saudara. Siapa yang menyangkal kebenaran 1844 sebagai hari penghakiman Tuhan, dia menyangkal juga keabsahan daripada kematian Yesus sesuai dengan Daniel 8 dan Daniel 9. Yesus adalah Mesias yang harus mati. Kalau saya dan saudara menyangkal bahwa Yesus masuk ke bilik yang maha suci pada hari raya pendamaian, dia berpindah dari bilik yang suci yang dia melayani dari tahun 31 pada tahun 1844, Yesus berpindah ke bilik yang maha suci untuk melakukan pelayanannya yang terakhir di bait suci surga. Saudara, inti daripada nubuatan 2300 pagi dan petang adalah Yesus. Ya, aku datang segera. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Pertanyaannya kepada saya dan saudara, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah siap? Apa yang harus kita siapkan? Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Tahukah saudara bahwa kita sedang dihakimi saat ini? Dan Tuhan bilang takutlah. Saya sudah katakan tadi malam, takutlah dalam Alkitab bukan berarti kita takut seperti kita takut kepada seorang yang jahat, orang yang kejam, orang yang sadis. Tidak, saudara. Arti daripada takut itu adalah mengasihi Tuhan. Saudara, Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Ishak, tentu saja Abraham bergumul, kita tahu ceritanya di dalam Kejadian 22. Iya, saudara-saudara, untuk menyatakan apa artinya takut kepada Allah. Kemudian Abraham harus buka rahasia itu kepada Ishak. Ishak, ketika Ishak bertanya, di mana? Bapak, kita mau mengadakan korban, di mana korbannya? Abraham pertama menjawab, Tuhan akan menyediakan. Karena dia tidak mampu untuk menyatakan kepada Ishak bahwa Ishaklah yang Tuhan suruh. Ya. Kemudian dia tidak bisa lagi menyembunyikan ketika Ishak bertanya, hanya tinggal mereka berdua, bujangnya sudah ditinggal. Tuhan menyuruh engkau. Ishak rela untuk dikorbankan karena dia sudah belajar untuk menurut. Saudara, ini episode yang sungguh menyedihkan sebenarnya bagi Abraham pastinya. Ya, saudara-saudara, 3 hari 3 malam dia pastinya nggak bisa tidur. Tapi kemudian Ishak harus dipersembahkan.
Ketika Abraham siap untuk membunuh, untuk mempersembahkan Ishak. Di dalam Kejadian 22 ayat 12. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu, karena sekarang aku telah tahu bahwa engkau takut akan Allah. Saudara-saudara, ini kata-kata yang diberikan. Aku tahu sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Apa artinya takut akan Allah? Abraham mengasihi Allah. Dia sangat mengasihi Allah sampai dia rela memberikan hartanya yang terbaik, yang terindah. Saudara, pertanyaan kepada kita. Kalau kita mau siap menghadapi penghakiman Allah, relakah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Harta kita, tenaga kita, waktu kita, uang kita, talenta kita, maukah kita berikan sepenuhnya kepada Tuhan? Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal mati di kayu salib buat saya dan saudara. Apakah tidak layak Tuhan meminta kita memberikan yang terbaik? Kenapa kita masih senang dengan kesenangan dunia ini? Kenapa kita masih senang untuk tinggal di atas dunia yang fana, yang penuh dengan dosa ini? Tuhan segera datang, saudara-saudara. Kita mau cari apa di atas dunia ini? Kapan saja Yesus bisa keluar dari bilik yang maha suci itu. Dan ketika dia keluar, dia katakan sudah selesai. Dia akan keluar. Dan itu artinya dia datang segera. Ya, aku datang segera. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyatakan kepada kami bahwa Engkau mau segera datang. Kami sedang hidup di masa penghakiman. Kami harus memiliki motif yang murni, yang suci, yang penuh dengan kasih, agar kami layak untuk diselamatkan ketika Engkau datang. Tuhan, ajar kami untuk membenci dosa. Ajar kami untuk membenci segala kesenangan dunia dan hiburan dunia. Tolong kami, kasihani kami Tuhan. Selamatkan kami Tuhan. Kau sangat mengasihi kami. Biarlah pelajaran malam ini boleh menguatkan kami Tuhan. Untuk menyadari bahwa waktu kami di atas dunia ini sudah sangat singkat. Tidak lama lagi Engkau akan datang. Jangan biarkan kami disesatkan oleh setan dengan segala hal-hal duniawi yang tidak bisa memuaskan jiwa kami. Hamba mau berdoa untuk semua yang hadir, menyaksikan firman ini secara langsung dan secara tidak langsung nantinya. Tuhan berkati kami semua, persatukan kami, tolong kami untuk merendahkan diri, dan tolong kami untuk mempersembahkan korban api-apian dan tidak bekerja. Selain bekerja hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, tolong kami, kasihani kami. Tolong kami untuk siap kalau Engkau datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Selamat malam. Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Pendeta.